Perkenalkan, nama saya Egilon Tekerusub dengan nomor NIM 010332100001. Hari ini saya akan membawa materi organizational culture di dalam perusahaan bernama Facebook. Oke, pertama saya akan membahas mengenai sejarah Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial terpopuler di dunia. Sebagai media sosial, Facebook adalah media cyber yang merupakan klasifikasi dari media baru yang sedang berkembang dalam studi ilmu komunikasi saat ini. Didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dengan sesama siswa Harvard College, Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik bersama beberapa rekan juga sebagai pendiri. Bersama diantaranya adalah Dustin Moskovich, Chris Hughes, dan Eduardo Saverin. Pada 4 Februari 2004, nama awal Facebook adalah The Facebook 92. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University. Lalu, pada 1 Desember 2004, Facebook telah memasuki 1 juta pengguna aktif. Sekarang, pada 1 Mei 2005, tercatat Facebook telah tumbuh pesat dengan mendukung akses kepada lebih dari 800 jaringan di perguruan tinggi Amerika Serikat dan Kanada. Setelah perguruan tinggi, Facebook menyasar perluasan dengan menambahkan jaringan ke sekolah menengah atas. Lalu memasuki 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com atau yang bisa kita sebut sekarang Facebook. Lalu pada tanggal 29 Oktober 2021, Facebook mengganti namanya lagi menjadi Meta. Dan CEO Facebook sekarang adalah Mark Zuckerberg. Sekarang kita membahas budaya organisasi apa saja yang ada pada Facebook. Perusahaan menerapkan budaya organisasi sebagai alat untuk mendukung ketahanan dan daya saing bisnis. Facebook mengembangkan sumber daya manusianya dengan mempertimbangkan budaya organisasi, yaitu hacker. Jadi karakteristik berikut adalah yang paling menonjol dalam budaya organisasi Facebook. Yang pertama, yaitu budaya organisasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara kreatif. Karakteristik budaya perusahaan ini berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk menghasilkan ide-ide yang tidak biasa yang meningkatkan jaringan sosial perusahaan dan penawaran terkait, yaitu reward yang diberikan kepada pekerja melalui pengakuan, insentif, dan bentuk lain yang memotivasi pekerja untuk lebih kreatif dalam berkontribusi pada bisnis. Yang kedua, kita punya keberanian. Fitur budaya ini bertujuan untuk memaksimalkan fleksibilitas perusahaan dalam menangani masalah bisnis. Misalnya, budaya perusahaan mendorong pekerja untuk menangani masalah segera daripada menunggu masalah tersebut meningkat ke manajemen senior. Yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan ini berpengaruh signifikan terhadap budaya perusahaan Facebook. Fitur budaya ini menyoroti pentingnya komunikasi internal yang efektif dan efisien. Selain itu, budaya organisasi Facebook memfasilitasi keterbukaan dalam hal meminimalkan pembatasan aktivitas karyawan. Lalu kita memasuki yang keempat. Yang keempat ini merupakan kecepatan. Facebook dapat dengan mudah menanggapi tren dan perubahan preferensi pengguna. Kecepatan ini adalah fitur penting dari budaya organisasi Facebook, karena perusahaan percaya bahwa sumber daya manusianya harus bereaksi cepat terhadap kebutuhan baru di pasar multinasional. Lalu yang kelima kita punya perbaikan terus-menerus. Perusahaan menganut prinsip bahwa perbaikan adalah proses yang tidak pernah berakhir. Fitur budaya ini mendorong tim kecilnya untuk terus melakukan iterasi produk. Selanjutnya kita memasuki kultur yang kuat. Facebook memiliki kultur yang kuat dengan adanya visi, yaitu di mana visi perusahaan Facebook ini adalah orang-orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga, untuk menemukan apa yang terjadi di dunia, dan untuk berbagi dan mengungkapkan apa yang penting bagi mereka. Komponen utama dari pernyataan visi Facebook ini mencakup yaitu lingkup pasar global, yang kedua ada alat komunikasi, yang ketiga alat untuk penemuan, dan alat untuk ekspresi diri. Lalu saya akan memasuki misi dari Facebook. Misi perusahaan Facebook adalah memberi orang kekuatan untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia.
Pernyataan misi baru ini diterapkan di tengah masalah privasi dan keamanan data yang melibatkan Cambridge Analytica dan pihak lain. Dan komponen utama dari pernyataan misi Facebook ini merupakan satu, memperdayakan orang, dua, mengaktifkan pembangunan komunitas, dan tiga, menghubungkan dunia. Oke, selanjutnya, untuk mendapatkan kultur yang kuat, Facebook ini memiliki contoh pemimpin yang baik termasuk ke dalam memiliki pemimpin yang bagus untuk dicontohkan kepada karyawannya. Jadi, Mark Zuckerberg ini mewujudkan karakteristik seorang pemimpin yang transformasional. Ia dikenal sebagai motivator yang menginspirasi staf karyawannya dengan visi yang jelas tentang masa depan perusahaan, dan dia lebih lanjut mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka, dengan visi yang jelas tentang masa depan perusahaan ini, Mark Zuckerberg merupakan contoh pemimpin yang baik bagi Facebook. Oke, sekarang selanjutnya, untuk mendapatkan kultur yang kuat, kita harus juga memiliki kultur komunikasi yang baik. Membuat kultur yang kuat ini, kita harus melihat bahwa Facebook memiliki suasana perusahaan sangat longgar dan santai. Dan ini adalah lingkungan yang cocok untuk ekstrovert. Kolega yang ingin Anda berbicara, mengatakan apa yang ada di pikiran dan menjadi peserta aktif dalam semua aspek pekerjaan, yang dimana artinya membuat teman kerja ingin Anda berbicara, lalu dapat mengatakan apa yang ada di pikiran Anda dan menjadi peserta aktif dalam semua aspek pekerjaan sebagai pekerja. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu dengan diketahuinya organization culture oleh manajer dan karyawan. Pertama, Facebook memiliki slogan sebagai landasan, yaitu "It's quick and easy", yang artinya mudah dan cepat. Yang dimana slogan ini dapat kita lihat saat kita ingin mendaftar ke dalam Facebook. Slogan ini membuat para karyawan memahami mereka bekerja pada bidang media sosial yang memiliki metode penggunaan yang mereka buat bagi orang secara cepat dan mudah digunakan. Oke, pemberlakuan Facebook pada pekerjanya dimulai dengan satu, memberikan umpan balik kepada pekerja yang sering dan dapat ditindaklanjuti. Dengan begini dapat diketahuinya organizational culture oleh para pekerja, manajer, dan karyawan. Oke, memberikan umpan balik ini secara teratur sangat mendasari bagi budaya Facebook sehingga menjadi kebiasaan. Lalu yang kedua, mereka menyediakan sumber daya yang bermanfaat bagi pekerja. Dengan menyadarinya di mana setiap karyawan berada sehingga dapat menghilangkan hambatan apapun yang mungkin menghambat kemajuan dan memberikan wawasan atau bantuan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, menganggap tim mereka bertanggung jawab atas kesuksesan. Facebook selalu memperlakukannya pekerjaannya itu dengan membuat karyawan merasa termotivasi, di mana karyawan ini perlu tahu bahwa atasan mereka akan menyesuaikan tanggung jawab mereka sesuai dengan kinerja mereka. Lalu, yang keempat, mengakui pekerjaan yang luar biasa. Karyawan yang paling terlibat melaporkan bahwa mereka bekerja di lingkungan di mana hasil yang berdampak dirayakan. Ini artinya siapapun yang akan bekerja di Facebook, bekerja di lingkungan di mana hasil mereka akan mendapatkan rewards yang akan dirayakan. Oke, itu saja dari presentasi saya mengenai organizational culture pada Facebook. Terima kasih sudah menonton. Thank you.